Penglihatan saya Bapak Ibu seperti ini. Kepada anak-anak Tuhan yang telah memakai tanda binatang 66 itu di dalam tubuhnya, mereka sudah berbentuk binatang Bapak Ibu. Kepala mereka seperti kambing dan di dahi mereka ada seperti hitam. Di dahi mereka itu kehitam-hitaman dan saya kabur tidak bisa melihat angka ataupun simbolis yang di dahi. Saya ingin menembus mencari tahu apa sesungguhnya simbol 66 ini di dahi anak-anak dunia ini Bapak Ibu. Yang hanya saya lihat adalah seperti gelap dahi mereka ini. Seperti gelap Bapak Ibu, gelap. Dan saya melihat Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang memakai tanda binatang yang sudah memakai tanda binatang 666 ini Bapak Ibu, 666 ini, roh mereka itu menyerupai kambing, tetapi hati mereka itu ada salib Bapak Ibu. Ini aneh, penglihatan saya ini sangat aneh Bapak Ibu. Dan saya melihat lagi lebih jelas apakah salah penglihatan saya ini atau betul-betul ini yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Jangan saya sampai salah menyampaikan kepada kita di seluruh dunia ini yang gelap ini. Saya melihat beberapa kali dan sampai mata roh saya itu saya pertajam, sangat tajam sekali Bapak Ibu. Saya melihat di dalam hati anak-anak Tuhan yang telah memakai tanda bilangan 666 ini, 666 ini Bapak Ibu, ada salib di hati mereka. Terpampang nyata Bapak Ibu, ada salib yang besar di hati mereka. Dan suara Tuhan itu berkata langsung di telinga saya dan saya tersentak Bapak Ibu. Suara Tuhan itu berkata, memang anakku, pada saat ini jiwa mereka telah ditawan oleh iblis. Ingat, jiwa dan tubuh mereka telah ditawan oleh iblis. Tetapi masih ada satu yang tersisa di dalam bait Allah mereka yang sudah berbentuk binatang itu Bapak Ibu, setengah binatang itu, yaitu salib Kristus yang mereka harus ingat. Ada salib Kristus masih ada terpampang nyata di hati mereka Bapak Ibu, di depan, di dada mereka. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ya, yang matanya buta dan telinganya tuli tidak mendengar apa bahaya daripada tanda ini, masih ada tanda di hati mereka Bapak Ibu. Sangat jelas saya melihatnya. Salib yang besar sehingga suara Tuhan berkata seperti ini. Anakku, setan itu belum bisa menguasai mereka sepenuhnya. Karena hati mereka masih menjadi milikku. Yaitu apa? Gambar dan rupaku ada di dalam hati mereka. Mereka masih menjadi milik kepunyaanku. Jadi yang setan rebut pada saat ini hanya baru di tahap jiwa Bapak Ibu. Tubuh dan jiwa manusia itu setan sudah tawan Bapak Ibu. Sekarang ini yang mereka sudah memakai tanda binatang 666 itu, 666. Jadi masih ada waktu dan kesempatan untuk mempertaruhkan salib itu yang ada di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, masih ada waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan manakah itu, bila mana itu datang kepada kita anak-anak Tuhan, mulailah kita bergegas dari sekarang, mempersiapkan diri kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan, puasa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Ya, supaya apa? Kuat roh hati kita itu untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Dan bila masa itu akan datang menimpa kita pada waktu nanti di depan, di masa pemerintahan antikris itu berdiri Bapak Ibu. Karena apa?
Karena anak-anak Tuhan yang sudah memakai tanda triple six ini Bapak Ibu, akan masuk di dalam kerajaan setan itu Bapak Ibu, Dajjal, yang kita kenal dengan New Tatanan Dunia Baru, New World Order. Ya, terlipat-lipat lidah saya karena saya tidak pintar berbahasa Inggris. New World Order, order, order. Ya, tatanan dunia baru. Ya, saya ini memang agak-agak kurang pintar berbicara, tetapi manakala Tuhan memakai saya menjadi pintar. Dulu saya ini seorang yang pemalu dan pendiam Bapak Ibu. Ya, seorang pemalu dan pendiam. Tetapi Tuhan mengubahkan saya ketika saya menjadi saksi Tuhan. Ya, saya tidak ada hilang rasa malu saya. Saya menjadi pintar ngomong. Ya, sampai orang-orang itu kaget melihat perubahan yang terjadi dalam diri saya, orang-orang terdekat saya. Ya, dulu saya ini pemalu, orang bicara saja keras, orang bicara saja bentak saya sudah menangis Bapak Ibu. Ya. Dan saya tidak bisa orang bicara keras dengan saya, apalagi membentak-bentak saya sudah menyendiri itu, lari di sudut-sudut rumah dan saya menangis Bapak Ibu. Seakan-akan saya tidak bisa menerima akan orang-orang memperkatakan keras ya di dalam telinga saya. Itu dulu Bapak Ibu. Apalagi orang-orang menghina saya, kalau mereka menghina saya, mengata-ngatai saya, berhalusinasi, bla bla bla, ya saya akan menyendiri dan saya akan menangis Bapak Ibu. Tetapi sekarang berbeda. Ya, saya akan bersuka cita, saya akan tertawa, saya akan berglori, haleluya, puji Tuhan. Sangat berbeda Bapak Ibu. Tuhan ubahkan saya. Saya menjadi seorang yang pemberani, seorang yang tidak takut mati, seorang yang memberitakan kebenaran, apapun resikonya saya harus melakukannya. Tahukah Bapak Ibu, pada saat ini sebenarnya saya ingin istirahat ya Bapak Ibu. Tetapi roh Tuhan mengejar saya dari tadi, mengatakan, urgen anakku, katakan ini kepada dunia apa yang engkau lihat, apa yang diperlihatkan kepada dirimu. Karena ini sangat penting bagi dunia. Bagi anak-anakku yang sudah menerima tanda binatang itu, katakan kepada mereka bahwa aku senantiasa mengasihi mereka. Aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Asal mereka jangan pernah menghujat namaku. Jangan pernah menyangkal namaku pada waktu itu. Mereka harus membuang jauh-jauh akan penyembahan berhala di hati mereka, di jiwa dan roh mereka. Terutama karena setan sudah tawan tubuh mereka, sudah tawan jiwa mereka pada saat ini. Engkau harus memperkatakan tinggal satu lagi yang belum ditawan oleh setan, yaitu roh mereka, hati mereka yang sangat berharga di hadapan mataku. Katakanlah ini anakku, sehingga saya menjadi gelisah Bapak Ibu. Ketika saya mau istirahat, mau santai-santai, saya gelisah Bapak Ibu. Cepatlah anakku, engkau berganti, berdandan sekarang dan duduk, kami akan berbicara kepadamu sekarang anakku. Inilah sangat penting, engkau jangan menunda-nunda waktu lagi. Saya berkata, Tuhan, besok saja Tuhan, kan ini hari Minggu, hari Sabat. Saya ingin santai sejenak. Tuhan, saya capek, saya lelah. Engkau tahu Tuhan, saya pelayanan walaupun dalam keadaan memasak. Saya pelayanan, orang yang konseling tentang kehidupan mereka, mendoakan mereka. Ya, dalam posisi saya memasak, saya tetap melayani mereka dengan sukacita dan semangat. Tuhan katakan, jangan menunda-nunda waktu, jangan membuang-buang waktumu, karena ini pesan yang sangat penting di tengah-tengah dunia pada saat ini. Ingatkan mereka, jangan mereka berputus asa. Ingatkan mereka, biarlah roh mereka semakin berkoar-koar untuk mengenali akan cinta kasih daripadaku. Katakan kepada mereka, jangan bunuh diri. Katakan kepada mereka, jangan putus asa. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka pada waktu itu. Sehingga nabiku, Nabi Elia dan Nabi Henok akan kuturunkan dari kerajaan sorgaku untuk mengawali orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sehingga mereka boleh mengenal jalan yang lurus daripadaku. Bapa, Yesua, Hamasya, Elohim, Yahweh, Bapa, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hilanglah rasa saya untuk beristirahat. Capek Bapak Ibu. Saya dari siang, sore, malam melayani Bapak Ibu. Konseling,
dan mendoakan orang. Tapi manakala saya mau beristirahat, Roh Kudus berkata, "Roh Tuhan, jangan anakku, cepat engkau berganti pakaian, dandan secepatnya, dan kami akan berbicara, kami tidak akan menunggu-nunggu waktu. Cepatlah sekarang." Gelisah Bapak Ibu, saya tidak bisa istirahat, dan saya langsung cepat-cepat bergegas, berdandan dan ganti baju, dan saya berbicara saat ini di depan kalian. Katakan aku mengasihi mereka, aku mencintai mereka. Satu domba pun yang hilang, aku akan meninggalkan 99 domba itu, dan aku akan mencari domba yang satu yang tersesat dan terhilang itu. Belas kasihanku, cintaku ada kepada mereka. Mereka harus kuat pada masa itu, ketika mereka telah menjadi warga negara kerajaan 66 itu, antikris. Mereka harus kuat dan menolak sistemnya. Dan mereka tidak boleh menyembah kepada berhala, patung-patung yang mereka dirikan. Itu adalah berhala dan kekejian di mataku. Patung-patung dalam bentuk apapun di dunia ini yang kalian dirikan, itu adalah kekejian di hadapan mataku. Segera musnahkan, segera hancurkan setiap patung-patung yang ada di rumah kalian pada saat itu. Itu adalah penyembahan berhala dan merupakan kekejian di hadapan mata kami. Kami yang berbicara ini adalah Bapa Yesua HaMashiach Elohim, Roh kebenaran, Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan yang kami pakai pada saat ini. Kami hanya meminjam tubuh mereka sebagai media untuk kami berbicara, karena kami dunia alam roh ilahi. Adapun yang kalian akan hadapi adalah bisul-bisul yang ada di dalam firmanku itu. Itulah yang dikatakan dengan cacar monyet, carmon. Itu bukan virus, tetapi efeknya yang kalian akan terima nanti ketika kalian telah menerima tanda daripada dunia ini. Dunia yang gelap telah menandai kalian. Kami dunia ilahi juga telah menandai anak-anak ilahi. Dan mereka akan mengalami raptur pengangkatan pada waktunya nanti. Waktu rahasia, misteri bagi kalian manusia. Dan yakinlah bahwa kami senantiasa mengasihi kalian manusia. Walaupun kalian itu telah berubah menjadi setengah binatang. Tetapi di dalam hati kalian ada salibku. Ada salibku yang terpampang nyata di hati kalian. Jangan kalian menyangkal akan salib pengorbananku di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jangan takut. Kalian walaupun hilang nyawa kalian dan kalian tidak akan mati-mati pada waktu itu disiksa. Jangan kalian pernah menyangkal nama kami, anak-anakku. Kalian harus bayar harga yang sangat ngeri dan susah. Jalan kalian sangat ngeri Bapak Ibu. Penderitaan yang tidak pernah terjadi segala zaman akan terjadi di depan mata kalian. Manakala kalian yang sudah ditandai itu, itulah firmanku berkata, kalian akan disiksa dan diinjak-injak oleh bangsa lain. Karena kalian memiliki kanak-kanak rohani. Siapapun kalian, mau anak Tuhan, mau hamba Tuhan yang telah menerima tanda itu, semuanya sama. Kalian akan menderita segala bisul-bisul, kanker-kanker. Tapi kalian jangan menyangkal namaku. Jangan. Itu adalah hukum. Hukuman yang menimpa atas dunia ini kepada mereka yang memakai tanda binatang itu. Tetapi yakinlah kami senantiasa mengasihi kalian. Karena ada salib kami di dalam setiap hati. Anak-anakku yang percaya kepadaku. Kanak-kanak rohani. Semuanya ada salib di hati mereka. Yang merupakan perlindungan bagi kalian untuk bertahan pada waktu itu. Kalian akan menyadarinya dan kalian akan sadar pada waktu itu ketika kalian akan disuruh menyembah patung-patung buatan manusia. Kalian disuruh tunduk kepada patung itu dan sistem-sistemnya yang berlaku di dunia nyata ini. Jangan ikuti sistem mereka. Jangan menyembah kepada patung-patung itu yang tidak bernyawa, yang roh mereka adalah roh iblis. Patung bisa berbicara. Mereka memakai kuasa setan, kuasa iblis, teknologi